Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers serta para pemirsa sekalian. Yayasan Daya SMP SMA Darussadah Pijai ataupun Darussadah Putri adalah salah satu daya yang dihantam oleh gempa tsunami 2004, kemudian juga dihantam oleh gempa di Pidijaya di beberapa tahun yang lalu. Namun alhamdulillah semuanya dalam keadaan selamat, tidak terjadi kerusakan, juga tidak terjadi musibah yang menimpa atas anak-anak ataupun santri, dewan guru, tengku dan lain sebagainya. Dayah ini adalah milik daripada Abuya Tengku Syekh Muhammad Ali Irsyad yang diteruskan oleh putra-putri daripada cucu dan juga anak beliau. Kemudian dayah ini dibangun di tahun 2006 akhir atau awal 2007 kembali dibangun, sehingga pondok pesantren SMP SMA dibangun pada tahun 2013 dan 2014, dan kegiatan belajar mengajarnya berjalan dengan baik. Kita selalu memohon doa dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat, baik pihak pemerintah maupun juga pihak swasta, para donatur, juga para alumni, di mana pendidikan generasi muda tidak pernah memandang antara miskin dan kaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم.
Dalam peristiwa gempa tsunami di tahun 2004, pondok pesantren ini menyisakan rumah kediaman beliau yang sangat indah, yang penuh dengan kaligrafi, dengan nama-nama nabi, nama-nama rasul, serta nama-nama asmaul husna yang sangat luar biasa. Dan rumah ini adalah salah satu situs sejarah dari segi wisata religi, di mana tempat ini menjadi salah satu kunjungan yang menjadi literatur bagi suatu peristiwa dari masa ke masa. Di kediaman rumah almarhum Abu Yakita Tengku Syekh Muhammad Ali Irsyad ini, selain menyisakan rumah beliau yang bagaikan perahu Nabi Nuh, juga meninggalkan semua baju, pakaian, buku, kitab, dan juga karya-karya monumental daripada Abuya, sekaligus juga meninggalkan semua foto dan segala perkakas yang dimiliki oleh Abuya, dan ini adalah menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa, menjadi satu perbendaharaan sejarah dari segi religi, tentunya menjadi kenangan, menjadi satu keabadian yang sangat baik untuk dikunjungi sekaligus diteliti oleh para peneliti.
sumur obat. Bekas peninggalan gempa dan tsunami 2004. Peristiwa gempa tsunami 2004 tidak hanya meninggalkan utuhnya rumah almarhum Tunku Syekh Muhammad Ali Irsyad yang sudah kita tayangkan di sebelum video sumur obat ini. Sumur obat ini ketika gempa dan tsunami. Sumur obat ini ketika gempa dan tsunami 2004 tidak disentuh oleh gempa dan air tsunami. Artinya tidak berlaku gaya gravitasi bumi ketika air tsunami yang naik hingga lantai 2. Air tsunami sampai naik ke lantai 2 rumah Abu almarhum. Jadi di sumur obat ini air tsunami tersebut tidak masuk sedikit pun. Sehingga ketika air yang menghancurkan tembok ini tembok ini hancur, ini tembok baru, tembok baru pasca pembangunan era saya Tengku Haji Abu Bakar Harun. Kemudian juga ini tembok baru sebelah timur. Yang tersisa ini tidak hancur dihantam gempa tsunami. Kemudian ini tembok ini. Jadi ketika terjadinya air membludak meluap, dia melewati tembok sehingga tidak masuk air ke dalam sumur obat ini. Akibatnya adalah ketika kami pulang di tahun 2006 akhir, kita mengambil 2 mesin untuk membersihkan sumur obat tersebut, dan ternyata mesin kita gunakan untuk buang air tidak hidup di khusus sumur obat ini. Kemudian sumur wakaf ada di dalam rumah di depan ini, itu bisa langsung dibuang airnya dan mesin itu hidup. Tapi ketika kita bawa mesin ke tempat sumur obat ini, di sini tidak hidup mesin tersebut. Kemudian kita bawa lagi ke sumur yang satu lagi di sana. Di sana itu sumur yang ketiga, langsung mesinnya hidup. Kemudian secepatnya bisa kita bersihkan, kita buang airnya, dan bekas-bekas air tsunami itu bisa kita tarik semuanya. Kemudian kita bawa lagi mesin obatnya kemari. Di sini juga tidak hidup. Ini tidak hidup. Kemudian ke sumur yang satu lagi, sumur wakaf yang besar sekali, airnya juga sangat banyak sekali, bisa kita hidupkan mesin lagi. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwasanya ganti mesin. Kemudian kita cari mesin yang baru untuk kita lakukan pembuangan air atau pembersihan sumur. Jadi mesin yang baru itu, sahabat semuanya, sahabat YouTubers dan para pemirsa, bisa kita hidupkan mesinnya dan secepatnya bisa kita juga gunakan untuk coba tarik sekali lagi. Namun ketika kita bawa lagi mesin baru ke tempat sumur obat ini, di sini juga mesinnya nggak hidup. Kita bawa lagi mesin pembuangan air ke sana, ke sumur yang ketiga, juga di sana hidup. Kita bawa pulang lagi mesinnya kemari, betul-betul nggak hidup. Ada kami berempat kami ini menghidupkan mesin ini, tidak bisa hidup.
Sampai saya mengambil kesimpulan mesinnya dibawa pulang terus, jangan pernah lagi dibersihkan mesin, memakai mesin, dan juga tenaga kita nggak kita gunakan untuk membuang air atau membersihkan sumur tersebut. Dan akhirnya memang selanjutnya sumur obat ini adalah juga sudah menjadi bagian daripada keberadaan khazanah kekayaan yang di khazanah Abu Tupin Raya. Ini yang namanya sumur obat. Jadi sumur obat ini banyak kita gunakan untuk air minum. Juga jika ada yang dalam keadaan ingin meminum airnya bersama dengan obat yang digunakan medis ataupun obat kampung. Nah, ini airnya disertakan untuk sebagai air minum begitu. Jadi juga masyarakat yang memang terkadang dalam keadaan sangat kepepet, misalnya siapapun yang sakit, apapun sakitnya, air sumur obat yang sudah dirajah abu ini diminumkan ke berbagai macam orang yang memang notabene-nya jikapun makan, tentu air minumnya kita perlukan gitu. Ketika kita pengen meminum obat, tentu harus ada airnya. Jadi tidak salah ya, air itu sebagai bagian dari sumber kehidupan digunakan untuk kita minum. Karena tanpa air juga kita tak akan bisa bertahan lama untuk hidup begitu. Jadi airnya adalah sebagaimana juga kita minum, sebagaimana juga orang meminum air sumur, meminum air aqua, air clean, juga air mon aqua dan lain sebagainya. Air sumur obat ini tentu tidak kalah daripada khasiat kandungan airnya yang sangat menyehatkan. Karena teman sahabat sekalian, air sumur obat ini juga setelah kita lakukan penetrasi pembuangan dengan memakai alat peralatan pembuangan air, selanjutnya kita ambil air ini, sampel air 3 buah botol, kita kirimkan ke para sahabat dokter kita di Kota Raja Banda Aceh untuk dilakukan uji lab. Dan hasil uji lab air sumur obat ini mengandung kadar air zam-zam begitu. Seperti ada butiran air zam-zam seperti itu. Kemudian nilai gizi atau protein atau enzim atau apa ini namanya, kandungan vitamin dalam air ini lebih baik daripada air kemasan dan juga air lainnya gitu. Ini sungguh sangat luar biasa, adalah satu khazanah dalam keberadaan khazanah Abuya kita, Tengku Syekh Muhammad Ali Irsyad, yang ada di Pidijaya, khususnya di Tripa, di Tringgading Pancaraja, atau tepatnya perbatasan antara Tringgading dan Pancaraja, masuk wilayah Pancaraja. Dan ini berada di Gampung Redup, Faradis, Kecamatan Pancaraja, Kabupaten Pidijaya, Nanggro, Aceh Darussalam. Tungku menggunakan air ini biasanya untuk digunakan untuk apa? Minum. Ini Tungku Syoki, salah satu santri yang baru setahun lebih sedikit ini. Tengku Syoki, air sumur obat ini sudah diketahui apa khasiat-khasiatnya. Ya, seperti air biasa, air sumur biasa, lazimnya seperti air sumur biasa. Namun dari banyak fakta yang digunakan oleh masyarakat ini, bahwasanya air ini lebih mengenakkan gitu ya. Lebih ada semacam sering meminum tuh apa perasaannya? Ada lain seperti meminum air sumur biasa, ada perbedaan nggak? Baiklah badan kita minum. Sangat baik.
enak kita minum. Hmm. Pas rasanya pas, kayak beda dengan air lainnya. Memang kita sendiri meminum airnya ada seperti ada rasanya apa namanya, agak lebih sedikit bukan hambar sebenarnya, memang nggak ada sedikit apa namanya, kadar garam yang namanya air dekat dengan permukaan laut lah, dengan pinggir pantai gitu ya. Tapi betul sedikit aja seperti rasa lemak gitu, rasa apa namanya itu, lebih apa namanya itu, Pas gitu. lebih pas. Kemudian air sumur obat ini biasa digunakan untuk diminum oleh santri dan tidak ada yang sakit perut. Tidak, alhamdulillah tidak ada selama kita minum sama santri. Tidak ada yang sakit perut, tidak ada yang ada keluhan ya. Dan juga kemarin ada anak-anak yang terbiasa itu mengalami kencing waktu tidur. Ini juga meminum air sumur obat ini. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah ya sembuh ya. Kemudian juga sahabat YouTuber semuanya, testimoni ya ada juga ibu hamil yang udah 9 bulan mau melahirkan, itu ada keluhan harus dioperasi. Jadi itu bukan 1 kali 2 kali itu. Jadi ketika keluarga mereka menyampaikan berita keluhan tentang harus operasinya calon bayi mereka, kita suruh minum air sumur obat ini, juga dielus, digusuk namanya ya. Kemudian juga untuk dimandikan memang agak susah karena ibu hamil sudah mungkin agak kepepet atau apa. Yang penting diminum sama dikusuk atau diusapkan ke badan-badannya, terutama ke perut ibu tersebut, dan alhamdulillah bisa lahir secara mendadak tanpa perlu dioperasi. Ini bukan 1 kali 2 kali. Dan semuanya ini adalah la haula wala quwata illa billah. Yang namanya manusia hanyalah berusaha dan juga berdoa. Dan ini adalah salah satu di antara sekian banyak rahasia-rahasia daripada kandungan sumur obat ini. Dan ini sudah sangat teruji. Juga sahabat hati, ada juga dari dulu masa Abu ya, setelah membuat sumur obat ini ada 1-2 orang pekong namanya di Medan dan di Kota Raja Banda Aceh dulunya, sering mengambil sumur obat ini, air sumur obat ini untuk dibawa ke laut. Jadi bersama dengan boat atau jalu besar, kapal ikan ke laut, dan hasilnya memang betul-betul sangat luar biasa. Sampai kemudian gempa tsunami, orang masyarakat kita banyak yang tidak lagi ingat karena mereka mikir ini gempa tsunami telah menghancurkan semuanya termasuk sumur obat ini. Dan kemudian juga pengalaman saya sendiri sering sekali membawa air sumur obat ini untuk diminum seperti biasa. Juga kita bawa ke laut ketika kita melakukan sport fishing, dan kita curahkan air ini ke dalam laut, dan alhamdulillah memang ikannya entah sepertinya sangat suka dengan air ini, dengan air sumur obat ini. Jadi biasanya lazimnya di mana di kawasan kita semprot atau kita percikan air ini mendatangkan banyak ikan, baik ikan kecil, sedang, dan ikan besar. Dan tentu saja terus kita uji coba secara ilmiah, secara logika, keberadaan salah satu khazanah yang kaya ini, yaitu sumur obat Abu gitu. Rumah di depan adalah rumah yang tidak dihancurkan oleh air gempa dan tsunami. Bisa Anda saksikan rumah yang sudah kita syuting. Namun ada pun bangunan yang lain semua pagar. Ini adalah bangunan baru era saya membangun gitu. Terima kasih Tunggu. Terima kasih telah melakukan wawancara sedikit, dan sudah waktu maghrib untuk Tunggu melaksanakan salat berjamaah maghrib secara berjamaah, menunaikan salat maghrib secara berjamaah.
Medicaran malah bringing on area. Dan ini sahabat YouTuber sekalian, para pemirsa, adalah benteng pertahanan Jepang yang sudah sering kita liput, diliput oleh Daya Vision, oleh channel Sport Fishing, dan juga di CNN di tahun kemarin, di mana benteng Jepang ini atau kuruk-kuruk Jepang ini adalah bukti sejarah betapa heroiknya masyarakat Tripa secara khusus, secara umum adalah masyarakat Aceh dalam berjuang mempertahankan tanah airnya dari kolonialisme dan juga penjajahan, sehingga generasi muda Aceh terselamatkan dengan izin Allah, dengan usaha dan doa, perjuangan yang sangat dahsyat yang membawa kepada korban harta, nyawa para indatu kita di Nagro Aceh Darussalam ini. Dan untuk generasi muda semuanya, generasi tua, serta wadah riset sejarah, ini adalah salah satu bukti sejarah kebesaran Nagro Aceh Darussalam, masyarakat Nagro Aceh Darussalam dengan segala patriotismenya. Selain Tripa ini selain kaya dengan khazanah religinya, air, khazanah religi berupa pondok pesantren yang tidak disentuh oleh gempa dan tsunami, juga rumah kediaman Abu, serta dengan segala khazanah kitab-kitab karya beliau, pakaian, dan semua peninggalan-peninggalan beliau yang utuh, juga meninggalkan sumur obat yang tidak berlaku gaya gravitasi bumi waktu gempa dan tsunami, serta kitab-kitab karya Abu dengan lengkap kalender sepanjang abad. Juga sahabat hati dan sahabat YouTuber serta para pemirsa sekalian, juga meninggalkan masjid, tidak sempat kita liput pada hari ini. Insya Allah di lain waktu kesempatan lagi kita jelaskan lebih detail. Juga Tripa ini meninggalkan benteng pertahanan Jepang atau kuruk-kuruk Jepang yang sudah mulai dilirik oleh para wisatawan lokal, dan ke depan akan banyak datang wisatawan mancanegara, Asia dan lain sebagainya, sebagai penelitian terhadap keperkasaan dan keteguhan hati masyarakat Aceh di masa lampau dan hingga masa saat ini, di mana segala bentuk penjajahan itu bertentangan dengan hak-hak daripada kehidupan manusia itu sendiri. Juga di sini dikejar dengan air oleh air nih. Di sini juga yang kedua ada wisata sport fishing atau wisata mancing mania, di mana sudah sering kita liput, sering kita videokan, kirim foto dan videonya, di mana kekayaan alam laut Tripa ini sangat dahsyat, hingga ke penghuni yang bernama penyu, juga ikan hiu yang dilindungi, serta juga ikan
apa namanya, bukum. Bukum itu makanan yang termahal yang sering dinikmati oleh masyarakat Jepang secara khususnya, juga masyarakat dunia lainnya. Itu buntal namanya, buntal ya, buntal, bukan bantal, buntal ya. Kalau bahasa Aceh bukum. Makanya wajar sumber daya alam dengan mata rantai makanannya di sini sangat kaya, sehingga masyarakat dunia yang suka dengan ikan buntal, atau buntal itu adalah makanan yang paling bergizi menurut mereka, di sini banyak kita dapatkan di sini. Sehingga antara benteng pertahanan ini dengan mata rantai makanan dan juga kehidupan laut sebagai pertahanan laut, serta didampingi oleh gunung di depannya, adalah salah satu tempat yang paling strategis dalam dunia militer, kemiliteran ya begitu ya. Kemudian kembali lagi untuk khazanah yang kedua, ini adalah khazanah sejarah. Ini adalah khazanah yang paling mahal yang harus ditebus oleh bangsa Aceh, dan juga harus selalu dirawat, dijaga, dan dikenang oleh generasi muda masyarakat Aceh kita. Bagaimana mereka harus banyak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para indatu, dan juga mengenang, tidak hanya mengenang saja, namun mewujudkan mimpi-mimpi mereka untuk hidup masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan juga kembali menjadi masyarakat yang hebat dalam dunia ekonomi dan sejarah, juga masyarakat yang sangat agamis, yang berlandaskan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, selain daripada kekayaan khazanah sejarah di sini, di Tripa ini juga adalah khazanah baru sekarang ini, sport fishing atau olahraga mancing. Alhamdulillah. Udah. Dia percaya aku long wandang katuk juga. Sport fishing adalah olahraga mancing di mana Tengku Abu mengembangkan pola dari satu olahraga yang sangat bermanfaat, yang paling energik, juga membawa satu keberkahan sendiri di dalam kehidupan alam laut, di mana tagline-nya adalah mancing, sport fishing, olahraga sehat, badan kuat, banyak sahabat, ikan pun dapat. Nah, para YouTubers sekaligus pemirsa di manapun kalian berada, sport fishing ini dilakapkan nama oleh Tengku Abu sebagai wujud bahwasanya mancing itu bukanlah pekerjaan yang sia-sia, hanya membuang-buang waktu saja, namun sangat bermanfaat, olahraga yang sangat berakibat baik terhadap kegiatan-kegiatan yang mendatangkan tidak hanya manfaat dari segi sehat tubuh, juga mendapatkan makanan-makanan sehat yang sangat alami, ikan segar tanpa bahan pengawet, tanpa es sekalipun, juga adalah mendatangkan banyak
sahabat dari dekat, dari jauh, di mana-mana saja. Mereka adalah orang-orang sukses dari kalangan pengusaha, para dosen, juga adalah pimpinan daya atau ketua yayasan, dan juga adalah para mahasiswa yang sangat berprestasi. Mereka meluangkan waktu adalah untuk nyantai, rileks, dan juga untuk melakukan olahraga yang sifatnya sangat mendatangkan manfaat dari segi kehidupan pribadi, juga menjaga laut, tidak buang sampah sembarangan, juga menjaga kelestarian alam laut dan dengan biotanya, sekaligus juga melindungi ikan-ikan yang memang tidak bisa diambil karena kecil, harus dilestarikan. Juga ikan-ikan yang memang bunting, sekaligus juga menyelamatkan penyu. Dalam hal ini juga menyelamatkan ikan hiu jinak yang tidak boleh ditangkap atau tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Sahabat YouTuber sekalian, bagi kalian yang pengen gabung di sini di 085294724941 di Facebook Faradis Ocean Community, juga di Instagram DH TV Channel, serta di YouTube sudah pasti adalah Sport Fishing Ti Abu. Begitu ya channel barunya, silakan di lihat, sekaligus juga ditonton, dibantu subscribe, like and share, serta komen di Sport Fishingnya channel, juga bagian daripada channel DH TV Vision ini. Dan dalam kegiatan sport fishing ini, masyarakat datang berduyun-duyun, baik dari kalangan dekat, juga dari provinsi lain di luar Aceh, selain juga dari luar negeri, sehingga kegiatan sport fishingnya sudah mulai sangat terkenal, yang berada di kawasan Laut Faradis atau Faradis Ocean, yang dinamakan oleh Tengku Abu sebagai bentuk apresiasi untuk kesatuan persatuan para nelayan, juga bentuk daripada kita mendukung kegiatan nelayan sehingga bisa mereka menemukan menjadikan profesi nelayan adalah profesi yang makmur, profesi yang sangat mulia untuk bisa menolong sesama manusia, memperoleh ikan-ikan segar yang bisa dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Berselancar juga, beradventure ria di sini, di mana laut yang sangat indah, laut yang sangat luas, membentang antara Teringading dan Pantai Raja hingga ke Merdu, juga ke arah barat lagi sana. Di sini laut ini diisi oleh kekayaan alam hayati yang sangat luar biasa, di mana ikan-ikan dari ikan kecil, ikan hias sangat luar biasa, hingga ikan-ikan kecil yang bisa dimakan, ikan sedang, juga predator, termasuk ikan tenggiri yang cukup besar-besar, juga ikan selayar, seperti di video kita kemarin di YouTube Sport Fishing, bisa Anda saksikan. Dan jangan lupa di like, subscribe, like, share, and comment. Komentarnya yang baik, yang bagus, mensupport kita untuk terus berkiprah di dunia laut, juga dunia pendidikan adalah yang utama. Kemudian juga sahabat hati sekalian, di sini juga banyak sekali juga ikan todak, ikan talang, yang predator semuanya itu barakuda dan semuanya. GT juga di sini. Ini adalah alam laut yang penuh berkah, di mana seorang ulama besar Aceh, ulama besar dunia, yaitu Tengku Abuya, Tengku Syekh Muhammad Ali Irsyad MA, adalah merupakan menjadi penduduk asli yang menetap di sini, walaupun kampung halaman beliau adalah di Tepin Raya. Dan Abu Tepin Raya ini sangat melarang mengambil ikan bunting, juga mengingati masyarakat untuk tidak mengambil telur penyu, menyisakannya mengambil ada 10, mengambil 5, tinggal 5, supaya kelestarian alam ini terjaga. Dan pendidikan yang beliau tinggalkan kita teruskan, kemudian juga khazanah yang beliau tinggalkan kita lestarikan, mulai dari pondok pesantren beliau,
yang sudah saya dirikan SMP SMA-nya. Kemudian ke depan mohon doa dukungannya juga supaya kita bisa dirikan itu universitas. Perjuangan betul-betul tidak mudah, namun insya Allah semuanya akan bisa kita lakukan dengan izin Allah dan juga support dukungan, mohon doa dukungan dari segenap lapisan masyarakat, baik swasta maupun juga pemerintah. Perjuangan itu tidak bisa dilakukan dalam satu tahap, bisa 2 tahap, tidak bisa 2 tahap, 3 tahap. Yang penting pantang mundur, pantang menyerah, teruskan perjuangan kita untuk kemaslahatan generasi muda kita di masa yang akan datang. Ini adalah suasananya sudah agak sudah maghrib. Kita lanjutkan perjalanan sedikit lagi ke sana dalam khazanah liputan kita yang agak sedikit merinding ini. Kita juga bisa merasakan kisah cerita daripada masyarakat di sini. Adalah tempat banyak sekali masyarakat menemukan tulang belulang dari apakah ada yang menyangka, ada yang mereka katakan adalah waktu masa tahun 65 dan juga sebenarnya adalah waktu zaman kolonialisme yang begitu panjang dari masa Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang yang begitu banyak periode terjadinya pertempuran. Bisa kita bayangkan di pinggir laut adalah tempat pertempuran laut juga darat, dan di era sudah ada pesawat terbang, pesawat tempur tentu di masa di era Jepang sudah ada pertempuran di udara. Artinya di bawah di sini menembakkan meriam, di atas itu digunakan pesawat tempur atau helikopter tempur dan lain sebagainya. Sehingga di sini sahabat hati semuanya, para YouTuber, kita ketika datang ke sini memang di waktu senja sudah mulai masuk malam seperti ini, memang ada terasa betul-betul ya, terasa agak sedikit ada merinding dalam perasaan juga dalam badan kita. Ini enggak kita adakan karena di sini waktu Abu Tupiria datang kemari, ini sering sekali terjadi penampakan yang memang langsung, apakah orang dicubit sampai sakit atau juga yang matanya tidak bisa lihat ataupun tangannya sakit atau kakinya sakit atau apa aja yang dialami. Banyak sekali hal-hal yang bersentuhan dengan tempat ini, apalagi ada rianya, ada takaburnya, ada niat yang enggak baik. Di sini masyarakat banyak yang mengalami berbagai macam problema waktu itu. Namun almarhum Abu selalu bisa memotivasi, menginspirasi juga, memberi arahan, memberi nasihat dan sebagainya, dan juga bisa melakukan penetrasi pengobatan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan juga Abu adalah seorang pakar yang sangat paham tentang alam botani, tentang biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya, sehingga Abu bisa melakukan berbagai macam tindakan preventif untuk tidak terjadi hal-hal yang yang membahayakan dalam kehidupan masyarakat di sini. Di sini dulu tempat penyu hidup berkembang, namun sekarang dikarenakan mungkin perubahan masa dan sebagainya, makanya kita punya niat untuk bisa berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan para media untuk kembali membangkitkan wacana-wacana yang ditinggalkan Abu kita, untuk supaya bisa, walaupun tidak bisa kembali seperti sedia kala, namun kita perlu menyelamatkan alam laut ini dengan selalu menjaga kebersihan, tidak buang sampah dan sembarangan, tidak mengambil ikan-ikan bunting, merilis kembali ikan-ikan kecil, terutama ikan-ikan yang dilindungi, juga adalah dengan melakukan pengarahan kepada segenap lapisan masyarakat, juga para santri, supaya mereka selalu peduli pada alam sekitarnya, terutama alam laut di sini, alam pendidikan kita yang kita cintai.
Rumah Makan Batavia. Tringgading. Kumpul ya. Tringgading atau Tripa ini, Tringgading Batiraja ini tambah lagi satu khazanah, yaitu khazanah yang sangat spesial bagi masyarakat yang berlalu lalang di Jalan Banda Aceh Medan atau dari arah Medan ke menuju ke Kota Raja Banda Aceh. Di kawasan ini banyak sekali ya rumah makan, artinya khazanah kuliner ada di kawasan Tripa ini. Jadi di kawasan ini ada banyak rumah makan, ada banyak varian makanan Aceh, khas Aceh, berbagai macam menu tersedia di sini, yang mana bisa Anda saksikan kendaraan banyak sekali yang singgah di sini waktu siang, makan siang, kemudian juga waktu makan malam. Sahabat hati, sahabat YouTuber serta para pemirsa sekalian, inilah kota kuliner yang sangat masyhur di Nagro Aceh Darussalam, dan jangan lupa Anda singgah di sini. Dan sekarang ini saya berada di depan rumah makan Cik Sal. Ya, liputan wisata kuliner secara singkat aja. Lain waktu kita videokan secara detail. Oke, sahabat hati, sahabat YouTuber serta sahabat para pemirsa sekalian, tibalah saatnya kita tolong menolong, saling bantu membantu, tidak mencari manfaat tapi selalu memberi manfaat kepada siapapun, saling memberi manfaat di antara kita semuanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lebih baik, dengan lebih lancar, dan tentu saja adalah kebahagiaan dunia dan akhirat itu yang kita cari. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, hati, sehat pikiran, sehat badan, serta sehat ekonomi. Apapun yang direncanakan bisa terwujud dan dikabulkan segala keinginan kita dan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahannya untuk kita. Dalam perjalanan kehidupan selanjutnya kita selalu bermunajat kepada Allah supaya kegiatan kita semuanya bisa berjalan dengan lancar, sukses, aman, nyaman, terkendali dalam kehidupan yang lebih baik, lebih bersatu, lebih berpadu, dan lebih kepada keinginan kita semuanya untuk mencapai keberhasilan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله
الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم